Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IAIN Pontianak. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 1201109, kelas 5A, Prodi Pendidikan Islam Anausyadini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dosen saya Bapak Zulkarnain SSI MPD, mata kuliah Statistik Pendidikan Anausyadini. Di video kali ini saya diberikan tugas untuk menyelesaikan soal nomor 1, yaitu tentang uji normalitas Lillie Force. Langsung saja saya akan menjelaskan soal nomor 1. Yang pertama, berdasarkan penelitian tentang intensitas penerangan alami yang dilakukan terhadap 11 sampel rumah sederhana, selidikilah dengan apa 5%. Apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Gunakan uji normalitas Lillie Force. Di sini ada absen, ganjil. Datanya itu dari nomor 1 sampai nomor 11. Ada 12, 27, 34, 45, 50, 58, 67, 69, 72, 86, dan 89. Jawabannya penyelesaian. Penyelesaian ini ada langkah 1. Langkah 1, hipotesis uji. Hipotesis uji ini, di dalam hipotesis uji ada HO sama HA. Apa itu HO? Hipotesis 0. Dan HA itu hipotesis alternatif. Dari HO ini, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. HA itu hipotesis alternatif. Data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Langkah kedua ini ada 2. Terima hipotesis 0 dan terima hipotesis alternatif. Yang pertama, hipotesis HO, hipotesis 0. Terima hipotesis 0 bila L hitung lebih kecil atau sama dengan L tabel. Yang kedua, terima HA, hipotesis alternatif bila L hitung lebih besar L tabel. Langkah ketiga, statistik uji. L hitung diperoleh dari nilai terbesar pada kolom FZI kurang SZI. L hitung dari tabel nilai kritis uji Lillie Force dengan acuan seluruh jumlah sampel yang tadi sebelumnya itu data 11 dengan menggunakan alfa 5%. Baiklah, langsung saja. Dan selanjutnya angka keempat, analisis data. Di sini A, yang pertama A, mencari nilai rata-rata atau XI dan mencari simpangan baku. Ada 4 tabel. Nomor X, XI kurang X bar, XI kurang X bar pangkat 2. Ada data 11, 17, 32, 39, 50, 55, 63, 72, 74, 77, 91, 94. Dapat dari mana ini semua? Karena ditambahkan 12 ditambah 5, 17, 27 tambah 5, 32 sampai seterusnya, hasilnya 664. Dapat dari mana 664? X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 664. Ini karena dijumlahkan 17 tambah 32 tambah 39 tambah 50 tambah 55 tambah 63 tambah 72 tambah 74 tambah 77 tambah 91 tambah 94, hasilnya 664. Karena 664 ini per 11 itu dibagi 11, hasilnya 60,36. Simpangan baku sigma XI per X bar pangkat 2 per N kurang 1. Akar dari 5.951,48 per 11 kurang 1 sama dengan akar 5.951,48 per 10. Akar dari 595,148. Jadi simpangan bakunya itu 24,39. Yang ini nih hasilnya nih, karena mencari XI kurang X bar pangkat 2 ini dikalikan. Jadi negatif 43,36 dikali negatif 43,36,
hasilnya 1.880,08 sampai seterusnya sampai 11. Jadi rata-ratanya itu 60,36. Hasil dari SI kurang S bar pangkat 2 ini 5.951,48. Selanjutnya mencari nilai ZI. Z1 sama dengan SI kurang S bar per S. S itu simpangan baku. Jadi 17 kurang 60,36 per 24,39. Hasilnya negatif 43,36 per 24,39. Hasilnya negatif 1,78. Z2 sama dengan X2 per X bar per S. S itu yang tadi simpangan baku. Jadi 32 kurang 60,36 per 24,39. Hasilnya negatif 28,36 per 24,39. Hasilnya negatif 1,16. Z3 X3 kurang S bar per S. S itu sama dengan simpangan baku. Sama dengan 39 kurang 60,36 per 24,39. Jadi negatif 21,36 per 24,39. Hasilnya 0,88. Sampai Z-nya ke data 11. Baiklah, yang D mencari nilai Z tabel. Z1 sama dengan negatif 1,78. Z tabelnya sama dengan 0,4625. Dapat dari mana? Negatif 1,78. Jadi ZI sama dengan ZI kurang S X bar. Jadi salah, kita putih. Yang D mencari nilai Z tabel. Z1 sama dengan negatif 1,78. Z tabelnya 0,4625. Z2 negatif 1,16. Z tabelnya 0,3770. Dapat dari mana? Yang Z1 ini hasilnya negatif 1,78 karena 17 dikurang 60,36 per 24,39. Hasilnya negatif 1,78. Nah, sekarang Z ketiga 0,88. Z tabelnya 0,3106. Z4 negatif 0,42. Z tabelnya 0,1628. Z5 negatif 0,22. Z tabelnya 0,0871. Z6 0,11. Z tabelnya 0,0438. Z7 0,56. Z tabelnya 0,2123. Z8 0,48. Z tabelnya 0,1844. Z9 0,68. Z tabel sama dengan 0,2518. Z10 1,26. Z tabelnya 0,3962. Z11 sama dengan 1,38. Z tabelnya 0,4162. Sekarang mencari yang ke E, mencari nilai FZI. Z1 sama dengan 0,5 dikurang 0,4625. Hasilnya 0,0372. Dari mana 0,5? Karena sudah ditentukan oleh tabel dari sananya. Jadi Z2 sama dengan 0,5 kurang 0,3770 sama dengan 0,123. Z3 sama dengan 0,5 kurang 0,3160 sama dengan 0,1894 sampai Z11. Z11 ini karena ada tambah negatif, jadi hasilnya tuh tambah positif nih.
dari Z tabel tadi tuh. Z11 nih 1,38, Z tabelnya positif 0,4162. Jadi Z11 ini 0,5 ditambah 0,4162 sama dengan 0,9162. Mencari nilai SZI. SZI1 sama dengan 1/11 sama dengan 0,0909. SZ2 sama dengan 2/11 sama dengan 0,1818. SZ3 sama dengan 3/11 sama dengan 0,2727. SZ4 sama dengan 4/11 sama dengan 0,3636. SZ5 sama dengan 5/11 sama dengan 0,4545. Z6 nih 6/11 sama dengan 0,5454. SZ7 sama dengan 7/11 sama dengan 0,6363. Z8 itu sama dengan 8/11 sama dengan 0,7272. SZ9 sama dengan 9/11 sama dengan 0,8181. SZ10 sama dengan 10/11 sama dengan 0,9090. Yang terakhir SZ11 sama dengan 11/11 sama dengan 1,000. Yang terakhir, yang G, mencari nilai FZI kurang SZI. Jadi caranya FZI1 kurang SZI1 sama dengan 0,0375 dikurang 0,0909 sama dengan negatif 0,0534. Yang kedua, FZ2 dikurang SZ2 sama dengan 0,123 kurang 0,1818 sama dengan negatif 0,0588 sampai data ke-11. Yang ke-11 ini Z11 dikurang SZ11 sama dengan 0,9162 dikurang 1,00, hasilnya negatif 0,0838. Tabel data absen ganjil. Tabel ini di sini ada 7. Nomor X, ZI, nilai tabel Z, FZI, SZI, FZI kurang SZI. Nomor 1 sampai 11 karena datanya 1 sampai 11. X-nya 17, 32, 39, 50, 55, 63, 72, 74, 77, 91, 94. ZI-nya negatif 1,78, negatif 1,16, 0,88, 0, negatif 0,42, negatif 0,22, 0,11, 0,56, 0,48, 0,68, 0,226, 0,38. Nilai tabel Z 0,04625, 0,3770, 0,3106, 0,1628, 0,0871, 0,0438, 0,2123, 0,1844, 0,2518, 0,3962, 0,4162. FZI 0,0375, 0,123, 0,1894, 0,3372, 0,4129, 0,5438, 0,7134,
0,6844, 0,7518, 0,8962, 0,9162. Sekarang yang SZI 0,0909, 0,1818, 0,2727, 0,3636, 0,4545, 0,5454, 0,6363, 0,7272, 0,8181, 0,9090, 0,000. Sekarang FZI kurang SZI 0,534, 0,0588, 0,0833, 0,0264, 0,0416, 0,0016, 0,775, 0,0428, 0,06063, 0,0128, 0,0838. N-nya 11 dari tabel yang diketahui kita, tabel 11. N alfanya 0,05%. Tabel reverse yang diperoleh adalah 0,249. Nah, sekarang ya, langkah yang kelima, uji reverse. Karena nilai LO-nya adalah 0,0838 lebih kecil atau sama dengan nilai pada tabel reverse N11 dan alfa 0,05 0,249, maka hipotesis nolnya atau H0 diterima. Langkah 6, kesimpulan. Data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.